Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, sahabat asik semuanya, dimanapun berada. Eh, Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat sehat, nikmat waktu luang dan semuanya. Sehingga pada sore hari ini di pekan pertama bulan Januari di tahun 2022 kita bisa ketemu lagi secara daring, secara virtual di Talk Asik. Yaitu sebuah apa namanya? Ini sebuah obrolan rutin kita insya Allah setiap Jumat sore jam 4, jam 16. Dan sore hari ini kita mau ngobrolin apa nanti kalau udah ada yang lihat story Ibu Asik, nah itu udah ada spillnya, udah ada spoilernya. Kita mau ngobrolin apa sih pada sore hari ini? Kita mau ngobrolin tentang nge-planning seberapa penting sih. Nah, itu dia. Tapi sebelumnya saya Fatima Az-Zahra, project leadernya Asik, ingin menyapa dulu teman-teman yang sudah hadir di sini. Ada Kois, ada Mbak Gema ya. IPA Palembang hadir, Masya Allah, dari Palembang. Gimana di sana Mbak kondisinya? Hujan berangin? Kalau di Bogor sini baru aja tiris. Tadi tuh gluduk, terus deres banget sampai anak juga masih sempat main hujanan. Ada Mbak Haifa Hanifa, Assalamualaikum Mbak, apa kabarnya? Kemudian ada Mbak Emike, gimana kabarnya Mbak? Mudah-mudahan sehat ya semuanya, seneng banget udah bisa gabung, terus mantengin jam 16 Teng sore hari ini. Nggak kerasa kan ya, kemarin kita udah ngelewatin berbagai event. Kalau di Ibu Profesional itu ada konferensi Ibu Pembaharu kemarin. Siapa yang nyimak itu konferensi yang sampai kita udah masuk tahun yang berbeda aja kita masih belum move on gitu ya, karena kemegahan dan kebermanfaatan yang begitu dampaknya luas banget. Saya lagi di Jateng Mbak, baru reda ini hujannya. Wah, ini lagi pulang kampung atau lagi ngapain ya Mbak? Mudah-mudahan sehat semuanya sekeluarga di Jateng dimanapun, mudah-mudahan sehat. Nah, karena sore hari ini kita mau ngomongin santai ya, karena kita akan membuka tahun baru kita dengan apa namanya, Talk Asik yang bahasannya serius tapi santai. Ini kita mau nge-planning. Ini sebuah, kalau kalau untuk orang yang futuristik gitu ya, atau detail, nah ini nih, atau yang strategik banget, nah ini nih gampang banget, atau ngeflow banget gitu kan ya, planning, merencanakan oret-oret sesuatu, master projectnya itu gimana hidupnya sehari-hari. Nah, kalau buat kita ibu-ibu, apakah kita juga perlu merencanakan hari-hari kita? Nah, gitu. Apakah seberapa penting sih kita punya planning di awal tahun misalnya? Planning mendekati kita udah mau bulan apa nih? Udah mau 80 hari lagi menjelang Ramadan misalnya, atau apa namanya? Momentum-momentum yang sekalian ada di tahun 2022 ini. Sekalian kita buka di bulan pertama di tahun ini gitu. Oh, udah ada Mbak Hani Yuniani, ada Mbak Tika, ada Mbak Riris, ada Mbak Putih, dan seterusnya. Masya Allah, terima kasih udah banyak yang join. Karena kita kayak abis liburan gitu ya, apa namanya, kemarin seminggu, 2 minggu lebih setelah konferensi, kita menikmati family time bersama keluarga, kemudian teman-teman yang di rumah masih ada kerjaan akhir tahun, itu pasti banyak sekali tutup bukunya, artinya berefleksi dan menghisap diri gitu. Di kerjaan ada hisapnya, laporan pertanggungjawaban misalnya. Kemudian di rumah juga kan anak-anak ada yang bagi rapot. Nah, itu kan kerasa ya. Jadi gimana kita bisa merencanakan tahun kita ini dengan lebih produktif, karena kalau di Ibu Asik ini kita pengennya jadi ibu yang bahagia, kemudian kita bisa bertumbuh dan berkarya lebih luas. Nah, kenapa nih perlu direncanain? Nah, teman-teman, kalau ngerasa perlu atau nggak perlu, nah silahkan juga bisa ngepin, bisa tulis drop di kolom komentar.
Bisa juga pendapatnya mungkin kalau misalkan kebiasaannya di rumah atau ritualnya kalau awal tahun tuh gimana sih teman-teman semua di Sobat Asik. Mungkin ada yang seru, ada yang menarik gitu kan, ada yang ngeflow aja atau yang justru harus direncanakan dengan baik, dengan detail. Nah itu kita nunggu banget nih cerita-cerita dari Sobat Asik semuanya. Ini ada dari Mbak. Waalaikumsalam Mbak Hani. Kemudian ada Mbak Gema nih. Perlu banget bikin planning yang jelas biar enak. Biar nggak ada kegiatan yang terlewatkan atau hasil yang diharapkan nggak maksimal. Ya bener banget nih. Perlu bikin planning yang jelas. Biar apa? Kalau kata Mbak Gema ini biar kita nggak ada kegiatan yang terlewatkan. Artinya nggak ada yang missing. Nah kalau buat yang lain gimana Sobat Asik, ngerasa penting nggak sih setiap hari kita ngerencanain atau rencanain sesuatu, ngeplanning sesuatu itu emang harus di saat awal tahun kah? Atau teman-teman Sobat Asik di sini punya cara atau strategi yang berbeda, misalkan setiap bangun tidur atau malam hari ngerencanain buat besokannya tanpa, atau per bulan atau per 6 bulan, atau malah udah punya strategi untuk keluarga. Nah ini bisa di-sharing juga ke kita semua di sini. Wah, Masya Allah. Selamat datang juga yang rencananya bagus, rencana yang bagus. Actionnya gimana? Nah ini, actionnya gimana? Nah ini yang sangat menarik mungkin bisa kita obrolin karena di hari ke-7 di bulan Januari ini tadi ngintip-ngintip polling, udah ada yang lemas atau masih semangat karena ada yang ngerasa nggak usah lah resolusi tahun baru itu, katanya tuh ya ngelanjutin resolusi tahun kemarin yang merupakan resolusi dari tahun kemarinnya gitu. Jadi sebenarnya seberapa penting sih gitu? Apakah teman-teman membuatnya gitu atau ya udah cukup udah ngerti tahun ini mau ngapain di kepala, kemudian merasa oke, bisa lah gitu nanti kita catat gitu, atau justru dari awal sudah didetailkan. Ini ada siapa lagi nih? Rencananya bagus-bagus tapi eksekusinya lemah nih. Nah itu dia, karena ini salah satunya adalah konsistensi juga ya. Kita lemah kadang karena konsistensinya juga, gimana kekuatan komitmen kita diuji dari hari ke hari. Bukan hanya dari ke hari, sebenarnya dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari bangun tidur. Kemudian kita udah ngerencanain misalnya hari ini mau ngapa-ngapain, tapi terus biar misalnya gara-gara hujan misalnya, atau gara-gara hal lain yang bisa mengganggu komitmen kita pada hal yang dituju. Terus kalau kata Mbak Gema, biasanya sih agenda harian, mingguan, bulanan, hingga tahunan Mbak, biar persiapannya matang, meminimalisir hal-hal yang tidak diharapkan. Jadi bisa gercep sweep ke plan B. Oke. Jadi kalau teman-teman di sini malah udah ngerencanain ya, tahun ini agendanya apa, maksudnya secara garis besar dan seterusnya. Kalau kita mengadopsi, kita kan sebagai ibu juga manajer keluarga ya, artinya kita di rumah juga ada anak-anak yang perlu diurus, ada suami yang perlu kita layani gitu kan, ada peran kita yang lain juga ke masyarakat, ke umat gitu kan, ada kebutuhan kita sendiri sebagai pribadi yang harus kita upskill. Nah yang ingat materi-materi Talk Asik waktu kemarin, nah bisa dibuka lagi di situ bahwa sebenarnya banyak banget sebenarnya kalau kita perintilin apa aja sih yang harus kita kerjakan gitu, alih-alih kita hanya tahu garis besarnya aja. Dan ketika kita detailin lewat rencana itu sebenarnya kita membuat sesuatu yang abstrak menjadi sesuatu yang bisa lebih konkret gitu. Karena kalau nggak merencanakan, katanya kalau merencanakan adalah setengah perjalanan. Kalau nggak merencanakan, nanti apa yang mau kita hisap nanti di akhir tahun? Apa yang membuat kita bisa mengatakan saya sudah berprogres A atau berprogres B, atau kita sudah menjadi ibu yang lebih baik di ini, atau kita pengen seperti ini, sudah terlaksanakah? Nah itu yang perlu kita catat ya, kita catat
kita pertimbangkan perlu atau enggak sih sebenarnya kita membuat perencanaan. Dan sebenarnya pengen tahu juga nih di sobat asik semua nih di sini, kira-kira pada sukanya nih kalau merencanakan suatu, apakah lewat digital kah atau lewat fisik kah, ditulis dalam plannernya kah? Nah, itu bisa juga dituliskan di komentar. Sampai sini mungkin kita panggilin dulu ya, karena ngobrol sendirian nggak enak. Coba kita ajak teman sobat asik yang sudah hadir di sini. Ada siapakah? Oke. Ada Camilla di salah satu tim asik juga. Kemudian ada Mak Riris juga. Nanti kita coba terhubung ya, mudah-mudahan bisa terhubung dan kita bisa ngobrol bareng. Nah, ini dia. Ada Mak Ayu. Assalamualaikum Mak Ayu, apa kabar? Alhamdulillah. Adek lagi kurang sehat nih Uma. Nih adek nih. Gimana nih, sakit apa? Kenapa habis main hujanan ya? Kita apa deh? Biasa Mak, batuk pilek deh. Musim pancaroba. Iya betul-betul. Mudah-mudahan Dedek Banu nih mudah-mudahan sehat, balik sehat. Amin. Dan Januari ini biasanya hujan sehari-hari ya katanya, singkatannya. Mudah-mudahan sehat dan bisa beraktivitas lagi. Ada abang juga. Dan udah ada juga Mak Riris di sini. Assalamualaikum Mak Riris. Masya Allah. Oke, suara aku aman ya? Aman. Nah, oke, jadi tadi kita sebentar tadi sudah ngobrol intronya gitu ya, tentang bagaimana sih kita seberapa penting sih kita merencanakan capaian diri di tahun ini, di tahun 2022 ini. Nah, kalau teman-teman semua di sini nih, Mak Ayu atau Mak Riris itu gimana nih? Kemarin atau sekarang, apakah sudah merencanakan atau gimana? Mungkin bisa sharing. Ada pelajaran apa di tahun kemarin yang pengen diubah mungkin tahun ini dan seterusnya? Mungkin siapa duluan nih? Aku dulu deh ya. Sebenarnya kalau ngomongin planning, kayaknya aku lebih berbinar-binar di 2022 ya Mak, dibanding 2021. Itu aku les aja gitu, kayak nggak punya gairah hidup ya. Aku ngerasa di 2021 kan karena pandemi juga ya, pandemi udah hampir 2 tahun ya waktu itu ya, 1 tahun ya, dari 2020 ke 2021 itu pandemi. Saya rasanya aku nggak punya harapan apapun selain pandemi segera berakhir waktu itu. Kemudian di tahun 2021 juga, aduh jadi flashback ya, kita ngomongin masa lalu. Tapi jadi di 2021 itu banyak banget pelajaran berharga buat aku pribadi dan keluarga, dan menjadi titik balik aku ya sampai di 2022. Jadi di 2021 di bulan ke-7 kami sekeluarga COVID. Aku deh sama suami, anakku yang abang enggak, adik karena masih nyusu jadi ikut di rumah, ikut demam juga. Kemudian di bulan Agustus aku resign. Itu benar-benar keputusan besar dan berat sebetulnya, dan kalau sekarang ditanya masih sedih, nangis kalau ngelihat ada gambar-gambar kampus gitu, masih kangen. Karena bagaimanapun juga kampus itu kan tempat kerja aku, bukan pertama sebetulnya, tapi ketika anakku lahir, si abang lahir, kampus itulah yang menjadi rezeki ya, pintu rezeki pertama aku dan keluarga gitu. Jadi kayaknya 6 tahun di sana dan harus berpisah itu berat banget, karena di sana banyak banget memorinya sambil nunggu waktu ngajar, sambil pumping gitu kan. Dan aduh berat kalau ngomongin itu, dan akhirnya aku memutuskan oke, aku off, dan itu aku rasa adalah fall celebration yang aku harus rayakan di tahun 2022. Karena
keputusan besar di masa pandemi di saat orang-orang semua butuh pekerjaan, tapi aku malah memilih mundur dari pekerjaan kayak gitu. Kemudian disusul juga oleh suamiku ya, suamiku bulan Oktober itu juga pulang juga ke rumah karena memang akhirnya kita memutuskan oke, kita balik ke rumah, kita benahi dulu internal di rumah kita bangun lagi mimpi bareng-bareng dari nol lagi di tahun 2022. Jadi memang space-nya lumayan sih. Lumayan, ini aku bulan ke-6, suamiku bulan kedua, ketiga gitu ya. Untuk memang kita les dari yang namanya lembaga gitu. Dan alhamdulillah di tahun 2022 aku sama suami bikin yang namanya bimbingan baca ya. Jadi memang bimbingan baca ini selain memang jalan rezeki yang kami tempuh, juga sebagai sosiopreneur kami juga gitu untuk mencerdaskan anak-anak di lingkungan. Jadi Senin sampai Jumat itu untuk anak-anak yang berbayar, dan Sabtu itu biasanya untuk anak-anak rumah baca, dan alhamdulillah banyak banget supportnya. Doain ya Maya. Dan pastinya di 2022 juga aku lebih berbinar karena ada Asik juga yang selalu dengerin curhat aku. Ada juga tempat aku bertumbuh dan memang laboratorium aku banget. Jadi sayang banget kalau melewatkan satu meeting aja di Asik tuh sayang banget. Gitu. Masya Allah. Berarti di tahun 2022 ini lebih ke arah gimana keluarga Ma Ayu yang tadinya publik jadi domestik, tapi bisa lebih bertumbuh lagi gitu ya Mak ya, dari dalam keluar. Masya Allah banget nih. Kalau Mariris gimana Mak? Apa aja pelajaran di 2021 dan rencana apa sih yang pengen dilakuin di 2022 ini? Mungkin ada yang sama kasusnya, teman-teman Sobat Asik juga bisa dengerin kayak tadi Mak Ayu, ada yang kembali ke rumah gitu kan ya, kembali ke rumah, memilih untuk kembali ke rumah untuk berkarya dari rumah. Nah, kalau Mak Riris gimana nih, ada cerita apa di balik tahun kemarin di 2021? Selama ini kan resmi baru di rumah, ya resmi di rumah baru tahun kemarin ya. Kalau aku kan udah 4 tahun di rumah, dan itu masih rencana masih fokus ke anak-anak. Dan di tahun 2021 itu jadi lebih pede gitu, ngerasa kalau hidupku tuh nggak gini-gini aja gitu. Ternyata aku bisa yang lain, walaupun kayak awalnya ya udah coba aja dulu gitu. Coba aja dulu, lama-lama oh ternyata aku suka dan bisa gitu. Kalau di tahun ini awal ya memang kita di rumah tuh punya rencana gitu. Tahun ini mau ngapain, mau belajar apa gitu. Tapi menimbang-nimbang juga bahwa fokus tahun 2022 ini aku malah inginnya sungguh-sungguh dalam apapun, sesimpel itu lah. Jadi kayak nggak terlalu beban banyak, terlalu targetnya banyak gitu, tapi pelan-pelan dinikmati, bersungguh-sungguh gitu sih tahun ini. Wah, oke. Itu pelajaran di 2021 dan apa yang ingin Mak Riris lakuin. Jadi lebih ke arah mungkin kualitasnya ya Mak ya, kualitas aktivitas, karya, gimana bisa benar-benar mindful gitu ya di rumah dengan kesungguhannya, karena kita juga tahu ya, untuk jadi ibu yang bertumbuh kita juga senantiasa mengasup diri gitu kan, dengan ilmu, dengan praktek skill ya, dengan berkomunitas segala macam, itu juga akan mengayakan diri kita gitu ya. Itu juga latihan untuk menaikkan jam terbang kita. Dan di sini juga udah banyak banget yang hadir, Masya Allah. Rasanya seperti kalau dari ceritanya Mak Ayu dan Mak Riris ngelihatnya tuh, ketika 2021 ini
Mak Ayu dan Mak Riris ini berada dalam posisi yang kayak high energy ending gitu kan. Masya Allah ada kobaran apa ya, mimpi besar yang ingin terus diperjuangkan di 2022 dan akhirnya kerasa juga dari ceritanya apa namanya, Mak Ayu dan Mak Riris, bahwa itulah yang ingin diperjuangkan gitu. Dengan high energy ending itu energinya lagi puncak-puncaknya, sehingga untuk digulirkan lagi, untuk dilanjutkan itu rasanya akan lebih mudah, mudah-mudahan ya Mak ya, karena energinya besar. Karena kalau udah energi besar tapi nggak dilanjutin, itu jadinya energi potensial aja nih. Jadi kita memang harus apa namanya, melanjutkan mimpi-mimpi besar kita, mudah-mudahan. Nah, kalau Mak Ayu dan Mak Riris ini ngerasanya kita kan udah melewati 7 hari nih ya selama bulan Januari. Apa aja sih yang dirasakan? Apakah udah nemu nih feel-nya atau beat-nya, atau ngerasa ya udah mimpi, udah udah setting rencana. Nah, terus kira-kira apa aja nih yang sudah dilakukan selama 7 hari ini? Kira-kira sedetail apa atau seberapa enjoy teman-teman melalui 7 hari pertama di bulan Januari? Kan katanya biasanya yang awal-awal tuh berat gitu, terus ke depannya lebih enteng, atau awal-awalnya semangat terus akhir-akhirnya malah loyo. Nah, ini teman-teman mulai start Januarinya tuh dari level yang mana nih kira-kira nih? Mungkin kalau aku lebih ke bonding kali ya. Jadi karena memang kan di 2022 ini kita punya project bersama ya sama suami gitu. Jadi gimana kita jadi klop gitu kalau ngelihat kayak Pak Dodi sama Bu Septi kan, kalau ngobrol tuh klop gitu, dan itu masih mencari itu gitu. Ya nggak apa-apa kalaupun misalnya kan udah pernah belajar gitu ya waktu di Bunsa komunikasi produktif gitu, terus kenapa baru terapi? Ya nggak apa-apa, bagiku memang itu bonding gitu, dan ternyata nggak mudah menjadi home team. Itu nggak mudah dibandingkan kita jadi partner kerja. Itu nggak mudah, karena kalau beda ya, kalau partner kerja selesai kerja ya selesai, tapi kan kalau home team ya memang kita akan terus bersama-sama dari nol, dan di dalam rumah, di luar rumah gitu. Dan aku juga masih mencari-cari sebetulnya posisi aku saat ini di mana gitu, posisi suami saat ini di mana. Berkali-kali pun kita mencoba untuk komunikasi produktif, tapi berkali-kali juga gagal. Ya nggak apa-apa, terus aja dicoba, mumpung masih ada waktu dan mumpung banyak waktu gitu. Jadi nggak apa-apa, dijalanin aja sambil kita meraba-raba diri kita mau ada di posisi mana. Kayak misalnya pas lagi project Bimba gini kan, terus suamiku mengarahkan jangan kayak gini gitu, nanti akan bias gitu, atau kamu nanti ngajar, nanti aku yang briefing gitu. Jadi kita memang udah saat ini aku lagi ngerasain, oh gini loh rasanya punya home team tuh gini ya. Kalau partner kan kayak kita gini ya Mak, kita ngobrol, terus kita punya ide, terus kita eksekusi bareng, ayo gitu. Terus setelah itu ya sudah masing-masing. Tapi kan kalau home team nggak kayak gitu, dari melek mata sampai melek mata lagi ya dia lagi namanya gitu. Ditambah lagi memang kegiatan kita masih di sekitar rumah gitu. Jadi ya memang aku ngerasain kita nih kayak lagi ta'arufan lagi gitu. Lagi menyamakan visi misi lagi gitu sih, dan enjoy aja sih selama ini. Malah anak-anak kalau dibilang ayah balik kerja ya atau ibu balik kerja, itu nggak boleh. Jadi karena mereka udah nyaman kita berempat kemana-mana kayak gitu. Oke, berarti emang benar-benar kerasa ya ketika merencanakan sesuatu, terus apalagi di sini sudah di state itu adalah sebuah home team gitu ya. Berarti di sini ibarat kata bukan punya tujuan bersama, tapi dengan sendirinya arahnya tuh makin jelas gitu ya Mak Ayu ya. Arahnya di 2022 lebih jelas. Kemudian tadi yang dijelaskan repetisi, berarti komunikasi dengan pasangannya juga pengen ditingkatin, dan itu lewat pengulangan sehari-hari berarti ya kita baru merasakannya pas benar-benar intens gitu ya, banyak ngobrolnya itu ya, salah satu resep gitu. Oke. Kalau Mak Riris gimana Mak, 7 hari pertama ini apa yang dirasain, kemudian apa tantangannya yang dirasain selama 7 hari ini mungkin? Masih semangat tapi awal-awal semangat gitu, tapi
akhir-akhir nggak tahu. Jadi semoga ini masih terjaga. Soalnya aku tuh tipenya yang planner gitu, terus direncanakan, tapi uh, implementasinya agak lemah. Nah, kalau suami itu pengennya jalan aja gitu, tapi dia kalau sekali rencana gitu, rencananya jangka pendek dan itu harus dijalanin. Jadi saling mengisi satu. Iya, 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 Di iya, awal-awal tipikalnya ini gitu. juga masih ragu gitu. Kayak pengennya targetnya banyak gitu. Tapi lama-lama bisa nggak ya? Tapi harus turunin ekspektasi juga targetnya. Bisa nggak terlalu ambisi gitu. Yang penting kita menikmati itu sih, menikmati aktivitas itu sih yang harus dilakukan sekarang. Gitu. Jadi kalau Mariris ini lebih ke fokus ya, pengennya lebih bagaimana supaya nanti ke depannya ini terjaga energinya, karena kan ibarat kata kalau kita merencanakan ini timelinenya setahun ya, kita rencanakan kita pengen keluarga kita begini, kita pribadi pengen ada capaian seperti ini dan seterusnya, punya proyek keluarga, proyek sendiri gitu ya, pribadi ataupun dengan amanah-amanah lainnya ya. Masya Allah kalau ibu-ibu itu nggak ada matinya. Dan ternyata ini tuh ibarat kata kayak maraton ya, maraton panjang 1 tahun, gimana kita menjaga energinya. Dan kalau Mariris tadi dari ceritanya nih, gimana supaya tetap terjaga, jadi bukan sprinter tapi lari maraton nih. Jadi harus jaga energinya supaya tetap stabil bisa sampai garis finish gitu. Karena memang ini ya, apa namanya, kita memang harus fokus. Kadang kalau kebanyakan, nah ini salah satunya yang kemarin ada salah satu hikmah dari Pak Dodi Marianto, apa namanya, foundernya Ibu Profesional juga ya, inisiatornya, bahwa sebenarnya kita tuh harus jujur sama rencana kita. Yang kita rencanain kita tuh harus jujur, dalam artian kadang kan kita ekspektasinya atau menulis rencana itu yang terlalu banyak. Kalau tadi Mariris contohkan yang banyak, kemudian muluk-muluk, terus yang gede-gede gitu ya, pengen ini gitu, tapi kita lupa jujur sama diri sendiri gitu kan. Kita seberapa sih kemampuannya, kalau tadi kata Mai, kita harus mengukur kemampuan diri kita, seberapa sih kemampuannya. Dan ketika kita nggak jujur, akhirnya ya kita kewalahan sendiri kan, karena memang belum kekejar gitu juga yang aku pribadi rasain gitu ya. Seminggu terakhir di bulan Januari itu ngerasa banyak banget, ngerasa harus aku akuin gitu ya, banyak sekali pencapaian yang belum tercapai di 2021. Target-target yang banyak, bukan hanya kecewa pada diri sendiri atau kesal sama diri sendiri, tapi itu hubungannya sama orang lain gitu kan, kayak merasa belum bisa menggenapi tanggung jawab. Dan itu rasanya apa ya, rasanya bikin menyedot energi beneran ketika merasa nggak tercapai, terus kayak energinya kesedot. Nah inilah yang sebenarnya mungkin kalau aku pribadi berefleksi, mungkin karena aku belum jujur terhadap planning atau rencana di awal yang ingin kita terapin gitu. Apakah karena kan kita, kalau kita berporos pada perencanaan gitu ya, kita harus membuat sesuatu yang smart gitu ya, yang spesifik tapi juga bisa diukur dan itu bisa realistis gitu untuk kita kerjakan. Dan itulah kalau kita jujur jadi lebih mudah untuk kita kunyah ibaratnya langkah-langkah kecil kita kayak gitu. Dan tadi tuh sempat nanya juga ke teman-teman yang hadir di sini, kira-kira pada nge-planning itu lewat apa nih, apakah digital atau ditempel di kertas atau di planner. Nah ini coba kita lihat ya, ada yang di manakah? Ini ada di dapur Umi MHF. Nah ini pakai planner. Wah ini ibu-ibu milenial nih biasanya, terus ngejurnal gitu ya, pakai dihias-hias gitu kali ya. Terus ada Mbak Habibah Umu Qais, ini dengan manual dan digital. Oke, ini udah ada serapnya, berarti apa namanya, bikin rencana digital dan ada manualnya juga ditulisin. Ada yang lain mungkin? Nah kalau Mariris dan
Ayu gimana nih? Biasanya lebih suka mencatat di secara digital atau secara fisik nih kalau rencana-rencana seperti itu, atau kalau misal kita berkaca pada Ibu Septi dan Pak Dodi ya sebagai apa namanya, sebagai yang menaungi ibu profesional gitu, mereka lebih suka ketika ngomongin perencana melalui forum family strategic planningnya itu duduk bersama kemudian pakai flip chart gitu ya, ditempel-tempel gitu-gitu. Nah kalau teman-teman ada nggak kultur yang berbeda di keluarganya masing-masing, mungkin awal tahun kemarin oret-oret bareng kah, atau ngobrol-ngobrol gimana kah, atau dicatat gimana? Mungkin ada cerita-cerita serunya dari rumah. Gini, kalau aku nggak bisa pakai tipe-tipe planner karena aku nggak konsisten biasanya gitu. Jadi terus kalau gimana tuh, Mak? kalau ngobrol sama suami aku mau gini. Kadang-kadang namanya suami kadang ya atau bahas yang lain akhirnya gitu kan. Akhirnya aku gini, setiap aku punya sesuatu atau apa yang aku pengen gitu, aku orangnya selalu pokoknya pikiran aku tuh kemana-mana ya, futuristik banget lah pokoknya. Terus aku pengen ini nih gitu. Aku catat tuh aku tulis semuanya. Dan sering kali hilang, akhirnya aku tempel di dapur. Jadi di meja makan dapurku isinya printer, atasnya tempelan apa yang aku pengen. Nah di situ sengaja nanti suami kan lihat kalau dia lagi makan atau dia lagi di situ, dia kan akan lihat, oh ternyata aku maunya ini gitu. Nah secara tidak langsung dia akan menggiring aku ke situ, bahkan hal yang pernah aku lupa aja dia tahu. Karena tadi aku tempel malah di jadi itu ya. Karena kalau makanya salut banget kan ya sama kayak Bu Septi sama Pak Dodi ada acara ngobrol barengnya gitu kan, strategi planning gitu. Nah aku belum sampai tahap itu, makanya untuk seperti itu ya sebentar ya, untuk seperti itu aku tempel aja, jadi nanti terserah deh tuh dia mau yang mana, mau jalan duluannya gitu. Oke, jadi waduh nggak apa-apa itu, lagi rewel sedikit, lagi sakit ya. Ya. Mau ikut ibu live. Oke, sambil dengerin cerita. Kalau Mariris gimana nih, Mak? Kalau Mayu gitu, tipikal keluarganya lebih banyak ngobrol kali ya, dan dicatat apa namanya, saling mengingatkan pasangan berarti. Kalau Mariris gimana nih? Apakah merasa masih sendiri? Ya udah, rencana-rencana sendiri, suami-suami sendiri, kan ada juga yang gitu ya. Adakah cerita seru di balik itu? Punya aku dicatat digital di HP gitu. Tapi sebenarnya lebih suka kayak misalkan rencana bulan ini sama bulan depan, print kalender, terus ditulisin ini kita mau ngapain nih, mau ngapain kayak gitu. Suami lebih di print, lebih jelas gitu. Kalau aku sih kadang agak ini ya, katanya planner tapi agak kacau gitu bikin tulis. Gitu ya. Berarti ilmu untuk membuat strategi itu sebenarnya juga harus ada ilmunya ya, karena kalau enggak ya sebenarnya kita bingung juga kan sebenarnya. Oke, kita merasa perlu untuk merencanakan, tapi mulai dari mana? Nah itu kan kadang itu pertanyaan selanjutnya ya, mulai dari mana? Nah ketika kita nggak tahu big picture-nya, kita visinya mau apa, ibarat kata gitu ya, kalau ngomong agak berat. Kita mau ngapain aja, kayak tadi kita mau pergi liburan, kalau kita nggak tahu apa namanya tujuannya kemana, kita akan susah nih ke bawahnya, kita detailinnya ke bawah itu akan susah. Nah kalau tipenya Mariris tadi adalah dengan ditulis digital tapi di backup suami dengan cetak kalender gitu ya, seru-seru juga nih. Tipikal kalau suamiku juga sama nih, dia tipe abstrak yang apa namanya, tipenya diomongin, jadi memang malah nggak suka yang bertele-tele, artinya satu tapi stick pada ya udah itu gitu, nggak neko-neko, saking nggak neko-nekonya lurus aja, jadi kadang nggak tahu kalau ada perubahan di luar sana yang udah terupdate gitu kan ya. Karena pernah juga ada salah satu pembicara motivasi gitu ya,
mungkin ada yang sering nonton juga di channel-channel YouTube gitu kan, bahwa kalau kita udah merencanakan sesuatu sebaiknya ya udah lupain itu mimpinya, terus kita fokus aja sama langkah-langkahnya gitu. Jadi terus abis itu ya udah fokus sama langkah-langkahnya bukan ke goalnya gitu. Nanti akhirnya kita akan terus menikmati proses, bukan malah terbebani sama capaian atau mimpi besar yang kita rencanakan dari awal gitu. Karena kan kadang-kala ngapain sih ngerencanain nanti juga nggak dilakuin gitu kan. Nah itu ya sebenarnya juga udah membuat sebuah ini ya hambatan dari dalam sendiri gitu. Buat apaan sih ditulisin nanti juga nggak dilaksanain. Nah ini ujian-ujiannya kita. Dan yang paling penting lagi, kalau kita nggak ngerencanain kita nggak tahu nih untuk mengevaluasinya gitu ya. Kalau nggak kelihatan, sehingga anak-anak pun atau keluarga pun nggak ngerasa kayak ikut arus aja gitu, kayak air mengalir aja. Nah ini tipikal setiap orang tua berbeda ya, atau setiap keluarga berbeda gitu. Ada yang ngerasa ya udah let it flow, kayak lihat nanti gimana, bukan bagaimana nanti gitu. Nah kalau teman-teman ini secara pribadi lebih suka mana? Lebih suka yang nanti itu gimana atau gimana nanti gitu? Gimana tuh, Mak? Lebih suka yang mana tuh? Mariris dulu deh kalau anak-anak deh. Soalnya gini, aku tuh tipe yang nanti gimana gitu, nanti gimana. Kalau suami itu gimana nanti. Jadi itu kalau Oke, sama ini kayak aku nih. yang penting yang di depan mata dikerjain dulu, yang depan mata nih, bulan ini, bulan depan kita mau ngapain, kita bikin listnya. Ya udah itu, nggak usah mikirin tengah tahun, nggak usah mikirin akhir tahun, yang depan mata tuh kerjain dulu gitu. Kalau aku biasanya kayak ngadi-ngadi gitu, ini pengen gue tuh kayak gini tapi implementasinya tuh lemah gitu. Jadi kalau berbeda itu semoga saling melengkapi gitu. Memang perjalanan kayak gitu. Jadi saling mengingatkan, nggak saling ngerem kalau misalkan kapan harus ngegas, kapan ngerem. Jadi saling mengingatkan gitu. Makanya tipenya beda. Kalau misalkan mau pergi minggu depan gitu, kan udah heboh nih sekarang, udah heboh gimana gitu. Kalau sama ya udah, kalau mau minggu depan gimana, list dulu apa yang dibutuhin, apa yang dibawa, bla bla. Kalau sama harus, kalau dekat dia memang tipenya kayak gitu, terus persiapannya harus matang gitu. Tapi kalau masih nanti 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, ya udah nanti aja gitu. Tipenya kayak gitu. Iya, mirip-mirip nih. Gimana nih kalau Mak Ayu, sama nggak idem atau? Sama kayaknya, hampir tiap perempuan gitu ya. Nanti gimana? Kayak lebih overthinking gitu, lebih merasa deg-degannya gitu kan. Tapi kemarin aku yang lucu gini, waktu kemarin pertama kali buka Bimba tuh, itu suamiku yang lebih greget. Akunya lebih santai karena mungkin beda kali ya, beda persepsi ya. Kalau aku berpikir gini, kalau aku sibuk, anakku gimana? Toh kemarin tujuan aku pulang ke rumah kan anak-anak. Terus sekarang aku sibuk lagi. Gitu. Ya, kalau aku berpikir gitu kan, karena aku balik lagi ke mengetuk hati sendiri tujuannya apa gitu. Tapi kalau suamiku beda. Ini tuh udah terlanjur jalan gitu, jangan separoh-separoh, ayo jalan gitu. Tapi dia tuh nggak mau sebagai penggerak gitu, karena dia merasa aku nih sebagai pelaksana, dan dia bukan penggerak juga. Ya udah, jadi hayo gitu. Berkali-kali aku disentil, kapan, iya nanti. Padahal sebetulnya aku tuh masih mikir, aduh nanti gimana kalau aku ngajar lagi, nanti gimana anak-anak. Sama sih kayak Mbak Riris ya, kalau perempuan kayaknya gitu, nanti gimana bukan gimana nanti. Kayak gitu. Iya benar-benar. Iya, biasanya para suami itu kan geraknya malah cepet dan pikirannya lebih lebih maju, lebih futuristik gitu kali ya. Jadi lebih mikirnya jauh ke depan. Nah kita maunya yang kelihatan nih tek gitu ya. Dan benar sih,
Benar sih, karena perempuan itu lebih banyak, ibu-ibu terutama ini banyak banget yang overthinking di depan, pengennya begini-begini, terus habis itu setelah direncanain ngeliat poin-poinnya makin banyak, itu malah makin overthinking, karena overthinking itu kan datang dari dua penyebab ya, kurang lebih. Yang pertama itu persistent worrying, artinya kita ya emang persisten banget itu cemasnya, ini cemas, abis itu kira-kira ini bisa nggak, ini dijalaninnya bisa nggak gitu kan, akhirnya jadinya balik lagi insecure, malah nggak jalan sama sekali. Yang kedua tadi, yang udah dikupas juga sama Mak Ayu, Mak Riris, bahwa kita kayak udah apa namanya, terburu-buru gitu kan ya, gimana nanti, padahal sebenarnya kalau orang lain, partner kita, suami kita ngelihatnya ya alon-alon gitu, maksudnya ya udah gitu, itu udah jelas memang step-stepnya, itu nggak usah diributin gitu kan ya, nggak usah diributin lagi gitu kalau suami-suami gitu, Masya Allah. Dan apa, seperti yang tadi dibilang ya, bahwa mungkin little better gitu ya, ketika kita punya fokus terus nggak ngoyo di banyak hal ternyata, dan kita repeat terus, akhirnya itu malah jadi hasil yang luar biasa gitu. Kalau kita lihat misalnya apa namanya, dari satu episode gitu, ketika kita rutinin, alhamdulillah, misalnya Tok Asik pada hari ini udah masuk episode ke 10 gitu kan, Masya Allah. Jadi mungkin kita bisa mempertimbangkan ketika merencanakan adalah dengan kayak sederhana gitu ya, membuat itu lebih sederhana dan lebih langkahnya lebih kecil-kecil gitu, supaya mudah-mudahan bisa teraih. Karena apa ya, kita mengetahui poin yang harus kita perbaiki aja adalah suatu yang luar biasa gitu. Artinya kita setengah langkah untuk perbaikan di tahun ini yang lebih baik lagi, mudah-mudahan gitu. Dan ngomong-ngomong awal tahun, nah di Asik ini kita mungkin teman-teman juga pada menunggu ada apa lagi di Asik nih, di Ibu Asik, apakah ada acara lagi, kemudian kelas-kelasnya gimana. Nah, mudah-mudahan teman-teman pada nungguin dan bersabar gitu, karena kita juga masih digodok, dan Ibu Asik sebagai bagian dari inovasi sosialnya Ibu Pembaharu, keluarga Pembaharu juga sedang mempersiapkan diri untuk sebuah ekosistem, memasuki ekosistem ya. Mudah-mudahan kita nanti kedepannya bisa bisa terus memberikan kebermanfaatan lebih luas lagi, karena kita inginnya kita bisa bertumbuh lebih kuat akarnya. Kalau misalkan kemarin kita akar kita di dalam tanah, kita coba asup diri dengan air, dengan pupuk gitu kan ya, kita banyak mengkaji dari dalam sebenarnya apa sih peran perempuan dan seterusnya. Maka di milestone kedua ini Asik mudah-mudahan ingin membuat bareng-bareng para ibu, pada sobat Asik untuk bisa bertumbuh bareng. Yang ketika bertumbuh kan kita nggak langsung ujuk-ujuk pengen langsung cabangnya banyak dan daunnya lebat gitu kan, tapi kita coba menguatkan akarnya juga, sambil menguatkan akar sehingga kita siap nanti ketika bertumbuh, batang kita kokoh, kemudian kita punya ranting yang banyak, daun yang rimbun, buah yang lebat, jadi nggak ambruk gitu kan ketika akar kita juga kokoh. Maka mudah-mudahan di term kedua ini Ibu Asik bisa memberikan kebermanfaatan lewat tetap merutinkan kegiatan-kegiatan yang sudah ada di term kemarin gitu ya, di milestone kemarin, dan kita bisa lebih mengajak banyak ibu untuk bisa percaya diri dari rumah gitu, untuk berkarya dari rumah, untuk bertumbuh dari rumah, untuk bahagia dari rumah. Karena tadi seperti yang kita udah bahas, ketika kita tidak merencanakan, sama aja kita merencanakan gagal gitu kan. Kita tidak merencanakan kesusahan kita merencanakan kegagalan kita gitu. Karena kita perlu mengukur nih, ini salah satu pesan Pak Dodi juga ya, kalau teman-teman bisa simak nanti, bahwa ternyata merencanakan itu salah satu faktor yang penting adalah selain tadi smart goal-nya gitu ya, kita punya tujuan yang jelas, kemudian bisa kita raih terukur, ada waktu-waktunya yang bisa kita plotting gitu ya. Pagi mau masak
sampai jam sekian, kemudian ngurus rumah, ngantar anak sekolah, kita punya plotting waktunya sendiri, sehingga pas malam hari kita merasa oh alhamdulillah kita udah lega hari ini, atau kita masih ada utang kerjaan apa hari ini. Nah itu kita bisa ukur ketika ada waktu-waktunya, kita time boundnya kita tahu. Kemudian kita harus punya ukuran yang bisa terukur, karena kalau kita cuman merasa oh iya tahun kemarin kita gagalnya di bagian mana gitu kan, atau oh iya tahun ini kita lebih sukses, nah tapi ketika itu terlalu kualitatif artinya kita tidak spesifik ya, kita tidak spesifik, maka kita nggak tahu secara kuantitatif seberapa perbaikan. Jadi kita jangan-jangan kita hanya muter kayak putarannya hamster itu, wheelnya hamster gitu kan. Kita ada di titik yang sama gitu, jangan sampai seperti itu. Dan katanya juga bahwa dengan kita mengukur kuantitas kita bisa lebih banyak bercerita, artinya kita lebih tahu di titik mana kita harus memperbaiki diri. Kayak kemarin misalkan aku merasa gagal, misalkan proyek menulisku gagal. Terus aku merasa ini apa yang salah. Nah ketika diangkakan, aku misalnya ketika diangkakan itu akan lebih terlihat oh iya memang secara kuantitas itu kurang gitu, angkanya kurang, bagaimana bisa gitu kan. Kemudian oh iya ternyata lebih banyak bolongnya, artinya kita bisa mengukur secara kuantitas itu salah satunya adalah dengan kita mencatat, misalnya dengan tracker kah, atau tadi teman-teman dengan jurnalnya gitu, dengan catatan hariannya di kulkas atau di mana-mana isi ibu-ibu seperti itu. Mohon doa juga, mudah-mudahan masuk tidaknya nanti Ibu Asik di ekosistem, kita tetap terus bisa melanjutkan program kita dengan sebaik-baiknya gitu ya, karena kita inginnya ini Asik ini sebagai ladang kita juga bertumbuh gitu. Jadi mau tidak mau juga kita inginnya jalan terus gitu, mudah-mudahan seperti itu. Nah teman-teman juga jangan lupa kalau yang belum join Telegram Asik, bisa klik nanti di linknya ada di bio-nya Asik, kemudian di medsosnya Asik juga bisa ada iklan. Oke. Bisa join di medsosnya Asik atau di Telegramnya, bisa klik link di bio, itu tinggal klik semuanya, ada semua. Jadi tidak ketinggalan update-nya kita. Ini kita nggak kerasa udah 50 menit untuk ngobrol, walaupun ini kita tahu ya ibu-ibunya di belakang layar juga struggle di belakang layarnya nih luar biasa, anak-anak yang pada nempel, yang masih sakit gitu. Mudah-mudahan hari ini kita bisa merencanakan kesuksesan kita ke depannya, mudah-mudahan kayak gitu. Gimana nih dari Ma Ayu atau Ma Riris, ada yang mau disampaikan mungkin kayak poin-poinnya untuk penutup kita pada sore hari ini, monggo Ma. Iya, mungkin untuk teman-teman, kalau menurut aku nggak apa-apa kalau misalnya ketika kita merencanakan sesuatu terus gagal, ya nggak apa-apa. Karena ketika kita menuliskan sesuatu itu adalah afirmasi untuk diri kita mau jadi apa. Mungkin kalau yang tadi Mafat bilang, Pak Dodik bilang juga harus jujur gitu. Ya memang betul, itu satu poin tambahan, kita harus jujur dengan kemampuan diri kita. Tapi nggak ada salahnya juga kalau kita membuat mimpi, membuat rencana mau ini mau itu, nggak apa-apa, tuliskan aja sebanyak-banyaknya. Kalau tidak tercapai ya tidak apa-apa, kalaupun tercapai alhamdulillah. Karena yang aku rasakan ketika kita membuat planning, ketika kita membuat afirmasi, itu mestakung banget dan bener-bener nggak nyangka kalau itu akan terjadi gitu. Meskipun bukan di waktu yang kita tentukan gitu, bisa jadi berapa tahun lagi gitu, tapi pasti itu mestakung deh kalau menurut aku. Jadi jangan takut untuk menuliskan keinginan kita, jangan takut untuk menuliskan afirmasi kita, langitkan aja apa yang jadi ingin kita. Nanti terserah Allah mau diwujudkan kapan. Kita manusia hanya berencana gitu sih kalau aku.
Masya Allah. Makasih banyak Mayu. Kalau Mariris nih, kita dengarkan dari Mariris. Apa ya? Setiap hari memang hari baru gitu, dan banyak orang yang kadang mikir, iya ya, aku mau ngapain? Aku mau ngerjain apa? Tapi kalau kita berhenti di situ, kita nggak akan ngapa-ngapain gitu. Jadi teruslah mencari. Kita mau ngapain, kita mau apa itu, ya terus gali gitu. Karena kalau kata Pak Dodi kan, siapa yang mencari itu yang akan menemukan. Jadi jangan berhenti. Aku nggak tahu mau apa, ya udah gitu doang. Tapi teruslah mencari. Itu aja sih, Mak. Wah, Masya Allah nih, aku jadi teringat salah satu omongan orang terkaya di dunia, si Mr. Elon. Katanya sebenarnya saya tuh bukan mau wah-wahan gitu ya katanya. Dia merencanakan sesuatu itu bukan wah-wahan, tapi saya sedang merencanakan masa depan gitu kan. Jadi terserah orang lain mau nggak percaya dengan rencana besar kita atau rencana yang menurut mereka kecil, tapi ketika kita percaya sama rencana yang kita buat, itu udah salah satu modal awal kita untuk melangkah. Karena kalau mimpinya sendiri aja nggak dipercaya gitu, gimana siapa lagi yang mau percaya mimpi kita gitu kan, rencana-rencana kita. Maka itu udah salah satu modal awal banget untuk kita melangkah lebih ringan lagi, lebih energik lagi, lebih semangat lagi di tahun baru, di tahun yang kita mudah-mudahan sih ya, seperti katanya Bill Gates nih, beliau udah mengeluarkan salah satu artikelnya untuk memastikan bahwa tahun ini tuh tahun terakhir pandemi gitu. Mudah-mudahan dengan Bill Gates aja udah ngomong gitu ya, mudah-mudahan ini juga jadi akhir yang baik dan jadi awal yang baik untuk semua kebaikan di tahun yang mudah-mudahan makin diberkahin Allah gitu. Terima kasih banyak untuk para sobat asik nih, nggak kerasa aku absenin dulu ya yang masih bertahan sampai akhir. Ada Mbak Mutia, ada Mbak Rifka, ada Mbak Jerry Azam Azra, kemudian ada Ayu Handmade, ada Mbak Khairunisa dan seterusnya. Masya Allah, terima kasih sudah membersamai sampai akhir. Mudah-mudahan kita terus bisa silaturahim di media sosial Asik, di websitenya Asik. Jangan lupa untuk di follow dan di subscribe, di join grupnya. Mudah-mudahan teman-teman kita bisa nambah silaturahim, memperpanjang usia kita, dan mudah-mudahan obrolan kita di Talk Asik pada episode ke-10 ini bisa membawa manfaat untuk diri saya pribadi, buat teman-teman semua, buat tim Asik juga. Dan jangan lupa untuk terus semangat, karena kita adalah ibu yang bahagia, yang bertumbuh dan berkarya. Terima kasih banyak semuanya, Mak Ayu, Mariris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.